Kalau kita bicara pendidikan dari sisi sosial politik, maka kita harus berani mengakui satu hal pahit. Pendidikan di negeri ini sudah lama kehilangan watak politisnya, dalam arti yang luhur. Pendidikan yang dipreteli dari maknanya. Pendidikan seharusnya adalah alat pembebasan kesadaran, tapi yang terjadi sekarang ia dijadikan alat stabilisasi kekuasaan. Lihat saja, kurikulum terus berubah setiap kali rezim berganti, seolah-olah bangsa ini bukan sedang mencerdaskan manusia, tapi mencetak warga yang aman bagi kekuasaan. Sekolah tak lagi mengajarkan berpikir, tapi meniru. Guru terjebak menjadi operator administrasi, bukan pembentuk rasio. Dan murid dilatih untuk mendapat nilai, bukan untuk memahami nilai. Politisasi dan birokratisasi pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia adalah salah satu bentuk birokrasi paling besar dan paling lamban. Setiap tahun anggaran triliunan mengalir, tapi sebagian besar habis untuk gaji dan proyek, bukan untuk peningkatan mutu berpikir. Bahkan beasiswa, akreditasi, dan kenaikan jabatan guru, semua kini punya aroma politik. Siapa yang pandai menjilat, naik. Siapa yang kritis, tersingkir. Padahal, negara yang sehat tidak takut pada guru yang berpikir bebas. Tapi di negeri ini, guru yang terlalu bebas dianggap berbahaya. Maka diciptakanlah sistem yang membuat guru sibuk dengan laporan, seminar kosong, dan kurikulum absurd. Supaya mereka punya waktu berpikir. Murid, korban, sekaligus min. Kita sering menyalahkan siswa karena malas berpikir, tapi jarang mengakui bahwa sistemlah yang mematikan naluri ingin tahunya. Dari kecil, anak belajar bahwa kesalahan itu dosa, padahal justru dari kesalahanlah logika tumbuh. Anak diajari patuh pada kunci jawaban, bukan mempertanyakan soal. Akhirnya, lahirlah generasi yang pandai menjawab ujian tapi gagap menghadapi kenyataan. Akar masalah. Negara takut pada kecerdasan politik selalu tahu, rakyat cerdas adalah rakyat yang sulit dikendalikan. Maka pendidikan diarahkan agar mencetak tenaga kerja, bukan pemikir. Universitas menjadi pabrik gelar, bukan laboratorium ide. Guru dijadikan alat distribusi kurikulum, bukan penyulut kesadaran. Dan begitulah, pendidikan berubah jadi ritual, upacara bendera, hafalan, ujian nasional. Semua simbolik, tapi kosong. Kita tak bisa menunggu pemerintah sadar. Gerakan pendidikan sejati harus lahir dari bawah. Dari guru-guru yang berani melawan format, dari kelas-kelas kecil yang berani berpikir, dari murid yang berani bosan terhadap sistem. Selama sekolah masih sibuk mendidik kepatuhan, maka pendidikan sejati hanya bisa tumbuh di ruang-ruang liar, di luar sistem. Di sana, di antara obrolan jujur, di antara tanya yang tak diberi nilai, di sanalah pendidikan sebenarnya masih hidup.